Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita melanjutkan seri pelajaran Alkitab kita dengan judul Orang Kristen Harus Tahu. Kenapa? Karena jika istilah-istilah tertentu kita tidak memahami, maka akan ada begitu banyak topik-topik besar yang semestinya menjadi berkat buat saudara dan saya, itu bisa terhilang gara-gara ada sepotong yang kita tidak memahami. Oleh karena itu, judul kecil di video yang kelima ini adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, kita baca lebih dulu Matius pasal 27. Ayatnya yang ke-45 dan 46. Judul bacaannya Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, di dalam khotbah Paskah, ayat firman Tuhan ini sering dikhotbahkan dan ternyata banyak membuat orang Kristen yang sudah berkali-kali mengikuti ibadah Paskah itu masih bingung. Termasuk saya dulu. Bingungnya seperti apa? Kita berpikir, bertanya di dalam hati. Kenapa Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dia harus berkata seperti itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama, orang kadang-kadang jadi bingung. Sebetulnya Yesus itu Allah apa bukan? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian kalau dia Allah, kenapa dia harus berteriak seperti itu? Siapa yang diteriakin oleh dia? Yang dipanggil Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah saudara, oleh karena itu saya menyarankan sebagai orang Kristen, sebaiknya Bapak Ibu yang suka belajar lewat nonton video saya juga mempelajari video saya dengan judul Memahami Doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Terdiri dari 7 video. Bapak Ibu bisa cari di channel pribadi YouTube saya. Masuk ke YouTube, ketik EV Roni Suwono. Anda akan ketemu dengan video-video saya yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah saudara, kembali kepada
bacaan kita tadi, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa Yesus Tuhan harus berkata seperti itu? Saudara, bicara tentang Tuhan Yesus, harus juga kita memahami bahwa Tuhan Yesus ini harus dilihat dari dua sisi kehidupannya. Yang pertama, Yesus yang adalah 100% ilahi, Tuhan yang 100%, dan Yesus yang adalah 100% insani, manusia yang 100%. Nah, saudara, di dalam doktrin Trinitas, Tritunggal Allah, itu singkatnya disimpulkan bahwa Tuhan itu Esa, pencipta langit bumi dengan segenap isinya, itu cuma satu. Tetapi ketika bapak-bapak gereja kita, orang-orang suci pada zaman dahulu, abad ketiga kurang lebih, sedang menggumulkan, ingin mengetahui Tuhannya itu seperti apa di dalam kitab suci kita. Maka mereka mengadakan pertemuan yang disebut dengan konsili. Itu akhirnya mereka menyimpulkan ternyata Tuhan yang Esa itu tadi di dalam kitab suci, Tuhan menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi 3 yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu tetap ada di dalam satu hakikat yang sama, yaitu keesaannya itu sama, kesetaraannya sama, yaitu adalah Tuhan yang satu tadi. Nah, saudara, 3 yang berbeda ternyata tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Terjadi satu persekutuan yang indah antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satunya, Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku mengutus Roh Kudus supaya datang. Roh Kudus yang keluar daripada Bapa, dan lain sebagainya." Saudara, itu menunjukkan bahwa 3 yang berbeda adalah 3 yang tidak bisa dipisahkan, tetapi 3 adalah keesaannya, ketuhanannya tetap adalah satu. Nah, saudara, kembali kepada topik kita hari ini, Eli Eli lama sabachthani. Otomatis ketika kita berbicara seperti itu, kita mesti tahu bahwa Yesus sebagai pribadi yang kedua, Bapa, Anak, dia sebagai anak pribadi yang kedua, ini tadi ternyata adalah ada 2 sisi kehidupannya dia. Yang pertama 100% sebagai Tuhan dan 100% sebagai manusia. Saudara, siapa toh yang sedang disalibkan itu tadi? Yang bisa dibunuh jelas adalah Yesus yang 100% manusia. Karena manusianya jelas dia mati. Manusianya jelas dia mati dan dikuburkan. Tetapi dia nanti bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang disalibkan, yang mati memang manusianya, tetapi yang disalibkan juga adalah Yesus yang secara utuh, yaitu 100% manusia dan 100% adalah Allah. Oleh karena penebus dunia tidak bisa manusia, tetapi penebus dunia, dosa dunia, adalah yang harus tidak berdosa dan harus yang bernilai, yang harus berkuasa, sehingga bisa menebus dosa umat manusia, yaitu Yesus yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi yang mati yang kita saksikan adalah Yesus yang manusia. Nah, saudara, yang berteriak
Eli Eli lama sabachthani adalah Yesus yang mengalami kesedihan. Oleh karena ketika dia ada di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena dosa manusia. Sedangkan Allah, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah kudus adanya. Sehingga Bapa dan Roh Kudus itu tidak ada bersama di dalam persekutuan yang indah tadi. Seperti doktrin Trinitas tadi. Karena ketika dia ada di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Kutuk dosa oleh karena hukum Taurat. Dan dia harus menjadi penebus bagi dosa umat manusia sedunia ini. Sehingga perpisahan yang sementara ini tadi telah membuat Yesus Tuhan mengekspresikan lewat yang jasmani yang Anda bisa lihat. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-1 pertama ayat ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba. Tetapi yang berteriak, yang ada di atas kayu salib tetaplah Yesus yang seutuhnya, yang 100% sebagai manusia dan 100% sebagai Allah. Tetapi yang mati adalah Yesus yang 100% sebagai manusia. Saudara, kemudian kita melihat ketika Yesus di atas kayu salib, banyak orang Kristen sedang berpikir, masakan Tuhan harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan harus tidak berdaya? Nah saudara, inilah yang seringkali membuat umat ciptaan Tuhan itu tidak bisa menerima, khususnya orang yang di luar kekristenan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal sudah banyak ayat Alkitab yang mengatakan kenapa dia harus naik di atas kayu salib, oleh karena dia adalah Sang Juru Selamat yang menebus dosa dunia. Banyak orang Kristen bisa paham, namun di luar sana banyak yang menolak. Kalau Tuhan, ngapain harus mati di atas kayu salib? Namun hal seperti itu tidak perlu dirisaukan, karena di dalam ayat Alkitab sudah ditulis. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan ke-11 berkata demikian, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, seperti itulah yang terjadi dan menyedihkan sekali bagi Yesus yang adalah Tuhan melihat kenyataan bahwa orang-orang milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Bahkan orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Apalagi dia yang mati di atas kayu salib mau selamatkan orang-orang itu. Dia berbuat baik untuk selamatkan orang dari api neraka. Dia berbuat total. Dibuktikan dengan dia korbankan dia punya nyawa
untuk menebus dosa dunia, tetapi kebaikannya tidak bisa diterima oleh orang yang akan menerima kebaikan tersebut. Saudara, perasaan ini kurang lebih Anda bisa analogikan dengan peristiwa yang terjadi di negeri Indonesia ini. Kita sangat bangga dan hormat setinggi-tingginya kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dia adalah pribadi yang luar biasa, orang yang super hebat, sehingga bangsa-bangsa lain di luar Indonesia, mereka menaruh hormat kepada beliau, mereka menaruh hormat kepada Republik Indonesia. Sampai-sampai nama jalan itu diberi nama jalan Presiden Joko Widodo Street oleh Uni Emirat Arab. Nah saudara, menyedihkan sekali orang lain bisa menerima, tetapi bangsa sendiri masih banyak yang menolak. Bahkan ada yang berkata, turunkan dia. Sama seperti Yesus Tuhan. Dengan skala dunia, dia menebus dosa dunia, dia melakukan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, tetapi mereka yang menerima kebaikannya dia, itu justru berkata, salibkan dia. Saudara, dunia seperti inilah kejadiannya. Tidak selamanya orang berbuat baik, berbuat benar, mendapatkan satu penghargaan. Tetapi Alkitab tetap memberikan semangat buat saudara dan saya, jangan kendor berbuat baik, walaupun perbuatan baik kita belum tentu mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tuhan yang akan membalas. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat 11 dan sampai dengan 14. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, saya terangkan satu-satu lebih dulu. Kenapa? Karena dasar hukum Taurat itu bukan iman. Dasar hukum Taurat adalah melakukan perbuatan. Dan hukum Taurat yang terdiri dari 10 perintah Allah, kemudian dikembangkan menjadi 613 hukum. Dan aturannya itu wajib. Jika engkau akan selamat, harus total daripada 613, tidak satu pun boleh gugur. Oleh karena itu, ayat Alkitab ini jelas dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman yang seperti apa? Adalah iman yang diisi oleh perbuatan-perbuatan baik dan benar, yang disertai dengan keyakinan bahwa apapun yang baik dan benar yang aku sudah lakukan sebagai bukti aku mengasihi Tuhan yang telah berfirman dan aku selalu lakukan, aku pun tahu bahwa kebaikan dan kebenaranku tidak cukup untuk membuat aku bisa diselamatkan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya lanjutkan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, oleh karena itu, iman ini penting. Agar supaya lewat iman ini kita diselamatkan, tapi bukan berarti kita boleh melakukan iman dengan tanpa berbuat kebaikan dan kebenaran. Karena Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga itu yang akan diselamatkan. Berarti orang yang melakukan, berarti perbuatan baik, perbuatan benar tetap dituntut oleh Tuhan sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Berarti engkau suka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangi kepada terang hidup, buat kebenaran. Nah saudara, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah yang mengakibatkan Allahnya meninggalkan dia, karena pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah menjadi kutuk atas hukum Taurat. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa oleh karena manusia sedunia ini. Nah saudara, Abraham adalah orang yang beriman. Iman yang seperti apa? Bukan iman yang berpangku tangan, tetapi adalah iman yang dengan berbuat. Saudara, kita lihat 3 ayat tentang iman tadi. Tapi sebelum ke sana, saya mau menjelaskan kepada saudara tentang kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, benar. Tetapi ketika dia berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Dia berkata seperti itu karena dia berkata, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, maka akan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka seseorang bertanya kepada dia, Guru, sedikit sekalikah orang yang bisa masuk ke dalam pintu yang sesak? Dia menjawab, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Ada banyak orang berjuang, tetapi mereka tidak akan bisa masuk. Artinya apa? Berjuang, melakukan perbuatan baik dan benar itu wajib. Tetapi seberapa banyak engkau melakukan perbuatan baik dan benar, tidak ada yang bisa masuk. Kenapa? Karena dia ingin katakan, yang bisa masuk, yang mendapat kasih karunia daripadaku. Tetapi hidup melakukan perbuatan baik dan benar sebanyak-banyaknya wajib. Sebagai bukti engkau mengasihi Kristus sebagai Sang Firman yang hidup. Saudara, sekarang kita lihat tentang iman. Kita lihat lebih dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Begitu yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, firman Tuhan yang lain ada di dalam Kejadian pasal 28 yang berkata demikian, ayatnya yang ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini sebetulnya bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena keturunanmu, semua umat di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan telah bersedia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dunia. Dia mati untuk semua orang, bukan Kristen Katolik saja. Dosa dunia yang dia tebus. Nah saudara, kesimpulan kita yang terakhir, ayat penutup saya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 sampai dengan 25.
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita.